Itu prinsip awalnya dulu. Jadi apakah ini bisa dibuktikan secara sains? Baik, saya jelaskan dulu teman sekalian. Sains bukan membuktikan. Kalau pada konteks Al-Quran dan hadis, dia membuktikan. Dia hanya menjelaskan, paham ya? Sebab kalau ada sesuatu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, mau percaya yang mana, nanti orang kan bingung. Maka kata-kata harus diganti. Dia hanya menjelaskan. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalaulah seandainya iman itu mengikuti logika, harusnya bawa sepatu yang diusap. Itu prinsip awalnya dulu. Jadi apakah ini bisa dibuktikan secara sains? Baik, saya jelaskan dulu teman sekalian. Sains bukan membuktikan. Kalau pada konteks Al-Quran dan hadis, dia membuktikan. Dia hanya menjelaskan, paham ya? Sebab kalau ada sesuatu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, mau percaya yang mana, nanti orang kan bingung. Maka kata-kata harus diganti. Dia hanya menjelaskan. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalaulah seandainya iman itu mengikuti logika, harusnya bawa sepatu yang diusap. Begitu. Nabi bilang apa? Contoh Nabi bilang misalkan asyifa fi salasatin syarbatil asal wa syartah wa khaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syifa itu ada tiga. Minum madu berbekam sama kek. Maka dalam madu ada janjinya Allah, ada janjinya Nabi. Kalau orang minum madu belum sembuh-sembuh, maka kata kunci apa? Bukan salah madunya, orangnya yang keliru, kebanyakan racun badannya. Kan gitu ceritanya. Jadi kalau kita udah ngerti konsep ini, maka hari-hari kita insya Allah nanti akan penuh dengan semangat kita untuk memperbaiki diri. Ya. Allah menciptakan kita bukan untuk sakit-sakitan, untuk menjalankan peran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, untuk menjalankan peran sebagai Abdullah atau sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah harusnya sehat. Kalau sakit berarti kita zolim sama badan kita. Dan jangan pernah salahkan gen. Orang tua saya itu ada kencing manis lah, segala macam. Gen itu, jadi gini, gen kita itu ibarat gun fully loaded. Jadi ibarat kata gen tubuh kita itu peluru atau pistol yang sudah penuh dengan peluru. Apa yang memicunya? Trigger pelatuknya itu lifestyle. Lifestyle kata kuncinya. Jadi kalau memang keluarga kita punya kanker, punya diabetes segala macam, bodoh amat gitu kan. Kalau Anda atau kita menjaga badan kita tiap hari. Saya di keluarga saya termasuk yang suka banget chai. Chai itu teh tarik gitu kan. Susu kasih teh dikasih gula, kan cocok banget tuh. Teh tarik gitu kan. Kalau kita ngomongnya teh susu gitu kan. Tapi akhirnya ketika saya sudah ngerti nih, kalau saya pulang, mereka sebagian masih minum, tapi saya udah nggak mau lagi. Saya yang saya pilih apa? Kadang-kadang saya bikin teh ketumbar. Kita kan ada ketumbar yang dicampurkan dengan air panas jadi teh. Kan itu minuman juga sebenarnya. Ya, jadi ini kita bisa mengubah isi piring kita teman sekalian. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, antara kepala otak kita ini sama gut, sama usus kita itu mereka berkomunikasi. Mereka berkomunikasi dengan apa? Banyak cara. Yang pertama dengan imun sistem. Yang saya pelajari begitu kan. Mereka berkomunikasi dengan imun sistem kita itu bisa bertambah atau meningkat pastinya kalau yang mengontrolnya which is itu hati atau kolbu kita tuh baik. Itu yang pertama. Tapi tidak kalah pentingnya dia bisa baik kalau orang itu bergerak. Jadi kalau Anda pengen hidup sehat, mulai sekarang tiap hari biasakan banyak bergerak. Yang pertama itu. Yang kedua, berikan kesempatan mataharinya Allah untuk kena kulit kita. Karena zaman sekarang banyak orang jarang kena matahari. Ya, jarang kena matahari. Dan kelihatan kok kulit-kulit yang nggak kena matahari itu seperti apa. Ya ibu-ibu kan yang akhwat gini kan di rumah, yang sana Anda bisa pakai baju rumahan, ya kalau bisa ketemu matahari tanpa Anda terbuka, tanpa Anda harus keluar rumah, coba cari matahari di sana. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka berkomunikasi dengan cara hormon, ya hormonal. Maka kalau kita bicara secara umum teman sekalian, ada beberapa jenis. Jadi bahan baku hormon itu apa? Lemak. Maka lemak menjadi salah satu ciptaan atau produknya Allah yang kita bisa pakai untuk memperbaiki atau bahasa gaul itu meriset gitu kan.
Nah, kalau yang kemarin saya sempat sampaikan, bagi ibu-ibu atau mungkin akhwat di sini yang pengen hamil atau sudah hamil dan sedang menuju ke persalinan, maka jangan pernah tinggalkan 3 hal ini. Yang pertama apa? Yang pertama ini, madu. Minumlah madu tiap hari. Kenapa ada urusan apa sama madu? Karena dalam madu ini teman-teman sekalian ada sekitar 20 jenis asam amino yang dibutuhkan badan kita untuk memperbaiki gen dalam madu. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah mengkonsumsi minyak zaitun tiap hari. Perannya apa? Karena minyak zaitun mengandung namanya MUFA. MUFA itu monounsaturated fatty acid, salah satu lemak baik yang kita butuhkan. Kalau nggak ada minyak zaitun, teman sekalian, Anda bisa pakai ini. Bukan. Ini nanti cara bikinnya atau cara pagi-pagi kan masih suka bubur ayam. Suka? Nanti bikin bubur ayam. Bubur ayam ala-alanya saya, itu dipotong. Alpukat murah nggak sih? Murah kan? Sekilo dapat banyak kan? Sekarang satu bungkus atau satu piring nasi uduk berapa? 10 ribuan. Kalau pakai telur, ketahuan. Nah, saya ajarin Anda untuk mengubah isi piring. Ini cara begini. Ini kan alpukat. Alpukat isinya apa? Lemak. Lalu alpukat ini teman sekalian Anda kasih kurma. Kasih kurma dipotong-potong gitu. Sudah? Belum? Kasih madu dikit. Lebih baik di blender atau begini? Lebih baik kayak begini, karena kalau begini teman sekalian Anda memberi kesempatan ke mulut Anda untuk jadi slow juicer. Kira-kira enak gak? Speechless kalau saya bilang. Terus tambahin sedikit garam. Kenapa perlu garam? Teori terbarunya, nanti kalau yang teman-teman buka IG atau punya IG, coba cari hashtag namanya SaltFix. SaltFix itu the SaltFix atau SaltFix, SaltFix. Jadi ternyata negara-negara yang tinggi konsumsi garamnya di dunia justru malah mereka punya angka penyakit jantung yang rendah. Ternyata selama ini informasi tentang kurangi garam itu bukan hanya berlaku pada garam-garam yang direfinasi. Ya, garam-garam refinasi itu garam-garam dapur gitu kan, yang putih nggak menggumpal. Ya. Tapi kalau garam-garam yang masih real kayak begini, ya garam Himalaya atau mungkin sea salt, di online banyak yang jual tuh sea salt, garam laut. Indonesia juga banyak sebenarnya. Itu justru malah dia sangat bermanfaat untuk jantung. Bahkan disebutkan di situ dia bisa unlock, dia bisa unlock itu membuka kunci banyak reaksi metabolisme tubuh kita. Itu dahsyatnya garam. Ya, saya belum tahu apakah itu hadis atau bukan yang mengatakan Nabi kalau mau makan celup garam, nanti coba dilihat. Tapi memang secara kemanfaatan itu bermanfaat banget kalau Anda ya termasuk lagi lemes-lemes makan garam. Tapi garamnya bukan garam dapur ya. Garam kayak beginian. Ya, sea salt atau him salt kayak begini. Ya, seperti itu. Jadi garamnya berapa banyak? Ya nggak usah banyak-banyak. Sedikit aja garamnya. Dan ini sudah bisa jadi apa? Sarapan. Mengubah isi piring?
antara kandungan nutrisi di sini sama satu piring nasi uduk, banyakan yang mana nutrisinya? Banyakan ini kan. Kalau sana banyak kalori. Gitu. Jadi pahamilah bahwa tubuh kita itu ketika lapar dan kita pengen makan, dia butuh nutrisi, bukan kalori. Karena kalori itu bagian dari nutrisi, kalau saya pahami begitu. Jadi satu piring nasi uduk misalkan yang kita makan hari-hari itu, kalorinya mungkin sama dengan ini. Saya nggak tahu persisnya berapa, tapi secara nutrisinya banyakan ini. Gitu. Kok mendadak lapar begini? Jadi pengen. Ini buat Ikhwan dulu nih.